Engkaulah harapan. Nyanyian tambahan nomor 80, Engkaulah harapan, bukan dengan kekuatan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, kita angkat tangan kita. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita turunkan tangan kita. Kita pujikan pujian ini dari atas kembali. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan Muda Pendeta Fandi Kayori membuka ibadah kita dalam doa. Bukan dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah, kembali kita angkat tangan kita dan berseru, tolongku dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu Tuhan berjalan Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami pasti Tuhan terjatuh, tersesat, bahkan binasa untuk selama-lamanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat rindu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memegang kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak mudah jatuh Tuhan, tidak mudah tersesat Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kehidupan kami tetap berada pada jalur Tuhan yang sudah Engkau tunjukkan bagi kehidupan kami. Sampai sungguh-sungguh kehidupan kami Tuhan boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Di mana Engkau berada, kehidupan kami juga berada Tuhan. Kami tidak terpisahkan untuk selama-lamanya dengan Engkau Tuhan. Tolong kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah dalam ibadah pelayanan kami bisa memandang Engkau Tuhan. Oh Tuhan, lewat firman-Mu yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami.
Dan juga lewat doa penyembahan kami Tuhan, sungguh-sungguh doa penyembahan kami naik di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kehidupan kami semua Tuhan. Tanpa Tuhan kehadiran-Mu sebagai Imam Besar Agung Tuhan, ibadah pelayanan yang kami gelar Tuhan sia-sia tanpa arti Tuhan. Oleh sebab itu tolong kehidupan kami, biarlah Engkau hadir Tuhan, mengimami ibadah pelayanan kami, melakukan pekerjaan pendamaian, penyucian dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami layak Tuhan beribadah melayani Engkau. Bahkan Tuhan mengurapi kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, besar kecil Tuhan, mudah semua diurapi oleh Tuhan. Tolong kehidupan kami, mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini, pemain musik, pemimpin puji-pujian, singer Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah pelayanan Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Juga Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, urapi Tuhan supaya kehidupan kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Tolong kehidupan kami Tuhan, sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami tetap menaruh harapan kepada Engkau Tuhan, sampai sungguh-sungguh kehidupan kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau, ada satu pribadi Tuhan yang tidak senang dengan kehidupan kami, yaitu iblis setan dengan upaya jahat najisnya, mau menggagalkan ibadah pelayanan kami dengan apapun bentuknya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan bersatu hati kami mau usir, hancurkan pekerjaan iblis setan. Kami mau panggil nama Tuhan yang berkuasa, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan dalam ibadah pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan-persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami di jam yang sama, Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Terutama Tuhan, satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar Tuhan, sehingga segera terbentuk tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka tabiskan ibadah pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan baik terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Mula pertama, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Juga kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kita berada, kiranya kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 55, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kor semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi
menjadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Sungguh baik Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama bagi kita bangsa kafir. Tuhan sudah menebus kehidupan kita dari dosa. Tuhan mau angkat kehidupan kita menjadi imam dan raja, agar kehidupan kita senantiasa melayani Tuhan, bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga selalu mendapatkan penyertaan Tuhan yang selalu dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Kita lanjut pujian kita dalam pujian yang berkata Deeper in Love, lebih dalam lagi. Nyanyian tambahan nomor 29, Satu Hal Yang Kurindukan. Kurindukan ya Tuhan, lalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Kor lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, kita angkat tangan kita. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita turunkan tangan kita, puji Tuhan. Biarlah ini merupakan suatu pengakuan dalam kehidupan kita, bahwa kedatangan kita pada saat sore hari ini dalam beribadah melayani Tuhan saat sore hari ini benar-benar merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, terutama saat sore hari ini merindukan kuasa jamahan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Sebabnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebesaran firman Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita sampai suatu waktu layak menjadi mempelai Tuhan. Kita lanjut pujian kita untuk menerima firman Tuhan. Bersama sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 17, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, selalu
hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi, kita mengangkat tangan kanan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, haleluya. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Biar Engkau alirkan dalam kehidupan kami, untuk membasahi apa-apa yang sudah kering dalam kehidupan kami semua, sehingga kami tidak binasa. Kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dan firman-Mu kami butuhkan untuk menyucikan, membaharui kehidupan kami. Menyatakan isi hati-Mu bagi kami, membukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan berikan kepada kami semua hati yang lemah lembut, kerendahan hati untuk kami bisa menerima firman-Mu sekeras apapun demi keselamatan jiwa kami. Terutama urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami boleh mengalami kuasa penyucian, pembaharuan lewat firman-Mu, dan juga jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan kami, hanya berseru berserah kepada Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah kami, buah nikah kami, pelayanan, pekerjaan kami, masa depan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu kami, di saat kami mendengarkan firman, apapun bentuknya kami tolak, kami usir semua. Hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat sore. Puji Tuhan, biar kasih bahagia damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak mampu bukan firman, roh dan kasih Tuhan untuk membawa hidup kita semakin dekat, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan juga pasti akan memuaskan kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14, masih ayat yang sama, ayat 53 sampai 54. Markus 14, 53 sampai 54. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Ya, terima kasih. Sini Yesus dibawa
ke mahkamah agama supaya dihukum mati. Ini adalah pengalaman salib yang juga harus menjadi pengalaman kita sebagai gereja Tuhan. Jadi pengalaman Yesus, pengalaman salib yang dialami oleh Yesus, itu juga harus kita alami sebagai gereja Tuhan. Dalam 1 Petrus 19, itu adalah wujud kasih karunia Tuhan. Pengalaman salib itu adalah kasih karunia Tuhan. Mari kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, adalah kasih karunia. Ya, adalah wujud kasih karunia Tuhan atas kita. Ya, buktinya apa? Bahwa kita mengalami kasih karunia Tuhan, boleh menerima pengalaman salib, boleh layak masuk dalam pengalaman salib. Buktinya yaitu berbahagia. Saat sengsara bahagia. Nah, itu buktinya. Bahagia. Ini mau diterangkan dengan kata-kata sulit biar jadi pengalaman. Bahagia di tengah-tengah penderitaan. Bahagia. Puji Tuhan itu dalam Kisah Rasul 5 ya, ayat 40-41, bagaimana murid-murid mengalami sengsara karena Yesus. Mereka diperadabkan di mahkamah agama, mereka disesah, tapi mereka berkata, mereka dicatat dalam Kisah Para Rasul itu mereka berbahagia. Baca lagi ya, Kisah Rasul 5 ayat 41 langsung. Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ini menderita penghinaan tapi bahagia. Berbahagia. Ini bukti bahwa dia mengalami pengalaman salib. Puji Tuhan. Dalam ibadah kenaikan kemarin saya sudah menerangkan bahwa salib itu adalah pintu kerajaan surga. Jadi mau masuk surga, jalannya pintunya ya salib. Tidak bisa mau senang-senang langsung masuk surga. Mau masuk kerajaan surga ya salib. Pintunya adalah salib. Nah, jika kita mau menderita sengsara karena Yesus, pintu surga terbuka bagi kehidupan kita sekalian. Dibaca lagi ya, Kisah Rasul 14. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Harus mengalami banyak sengsara di salib. Mau masuk surga harus melalui salib. Nah, ini jadi sekali lagi salib itu sama dengan pintu kerajaan surga. Nah, di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-17 sampai ayat 22, kenaikan dalam ibadah kenaikan juga sudah terangkan. Di situ dikatakan bahwa rumah Allah sama dengan pintu kerajaan surga. Nah, kalau tadi dalam Kisah Rasul ini salib itu pintu kerajaan surga. Di dalam Kejadian 28, khususnya di ayat yang ke-17, 18, coba dibacalah. Kejadian 28, 17, 18, rumah Allah itu adalah pintu kerajaan surga, pintu gerbang surga. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ya. Ini pintu gerbang surga. Ini rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, tadi salib pintu surga, pintu kerajaan surga. Rumah Allah, pintu kerajaan surga. Kalau digabungkan, nah, jika kita mau masuk di dalam kerajaan surga, maka kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan rumah Allah secara rohani, yaitu tubuh Kristus yang sempurna. Saya ulangi, kalau digabungkan, jika kita mau masuk dalam kerajaan surga, maka kita harus aktif di dalam pelayanan
pembangunan rumah Allah secara rohani, yaitu tubuh Kristus yang sempurna, sekalipun harus sengsara bagi daging. Dalam pelayanan itu tidak enak, harus sengsara bagi daging. Nah, ini harus sengsara bagi daging. Memang sakit, menderita, tetapi dibandingkan dengan surga, kerajaan surga terbuka, pintunya terbuka bagi kita untuk kita masuki, ya, jauh sekali, tidak bisa dibandingkan. Kemuliaan itu lebih dari segala. Biarlah kita mengumat di dalam rumah Allah, dalam pintu kerajaan surga. Ini berarti mau ganti sel, ganti seluruh. Ya, sudah ada kamera tapi belum bisa dimanfaatkan karena mendukung dengan laptop. Ya. Kita berdoa supaya Tuhan sediakan yang lebih baik lagi, masih bergumul untuk lebih baik lagi. Kalau masih tetap kresek, cabut saja ini, biar langsung tangkap suara langsung. Jadi Yesus harus dibawa ke mahkamah agama supaya dihukum mati. Ini adalah pengalaman. Kita juga harus mengalami demikian pengalaman untuk kita boleh masuk di dalam kerajaan surga. Puji bagi nama Tuhan. Nah, rumah itu, suatu rumah terdiri dari batu-batu kecil yang disusun menjadi bangunan. Terdiri dari batu-batu kecil yang disusun rapi menjadi suatu bangunan. Tidak langsung gedung wah jadi, tersusun dari batu-batu kecil, bata kecil, batak, kokak, disusun menjadi suatu rumah. Nah, jadi syarat untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan rumah Allah secara rohani adalah merasa kecil. Itu syaratnya, harus merasa kecil. Merasa hanya sebuah batu, hanya seperti sebuah batu. Atau kalau dibandingkan dengan tubuh, hanya seperti satu sel dalam tubuh. Nah, ini kalau mau dipakai oleh Tuhan, syaratnya harus merasa kecil, bukan merasa hebat, saya hebat. Tidak butuh yang lain. Hanya sebuah batu, kita ini hanya sebuah batu. Kalau satu batu tanpa yang lain, apa artinya? Belum bisa disebut rumah. Satu sel tanpa yang lain belum bisa disebut tubuh. Jadi ini harus merasa sebagai sebuah batu kecil. Merasa kecil hanya seperti sebuah batu. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu jemaat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, kita menjadi sebuah batu kecil, ya. Sebuah batu kecil di sini disebut batu hidup, sama dengan imam dan raja. Inilah mau dipakai Tuhan harus menjadi merasa kecil hanya seperti sebuah batu. Nah, menjadi imam dan raja. Di pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu bukan hebat. Ya, kami diajar di Lewiel, hamba Tuhan itu yang bagaikan keset, lap kaki. Nah, orang masuk di rumah, sandalnya, sepatunya dilap dulu, dikeset. Nah, begitu hamba Tuhan. Bukan hebat, menuntut harus dihormati. Nah, kami hanya sebuah batu. Pelayan Tuhan siapapun dia, biar dia punya titel tinggi, gelarnya tinggi. Namanya pelayan Tuhan, kalau mau dipakai Tuhan, menganggap hanya sebuah batu, merasa kecil hanya seperti sebuah batu. Contohnya dalam perjanjian lama, dalam ibadah kenaikan sudah diterangkan. Contohnya yaitu Yakub. Dalam perjanjian lama itu Yakub. Contohnya kita sudah pelajari di mana Yakub, dia sebuah batu kecil yang dituang minyak. Kalau kita merasa kecil, maka pasti akan ada urapan Roh Kudus untuk dipakai oleh Tuhan. Sekarang kita belajar contoh dalam perjanjian baru, yaitu Petrus, Matius 16. Ini contoh dalam perjanjian baru, Petrus, Matius 16
ayat 13 sampai 18. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, perhatikan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus, sebuah batu karang. Di sini Petrus digambarkan seperti sebuah batu karang. Ini kecil dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan bukit. Sebuah batu karang ini merasa kecil. Nah, mengapa Petrus Yesus sebutkan sebagai sebuah batu karang kecil? Karena jawabannya tadi di ayat yang ke-16. Karena Petrus mengenal Yesus secara tepat. Nah, ini karena Petrus mengenal Yesus secara tepat. Semoga begitu juga pengenalan kita kepada Yesus. Kenal Dia secara tepat. Nah, jadi praktek merasa kecil untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus adalah mengenal Yesus secara tepat. Apa yang harus kita kenal dari pribadi Yesus? Mengenal Yesus secara tepat, apa yang kita mau kenal dari pribadi Yesus? Ada tiga yang harus kita kenal, kita ketahui dari Yesus. Yang pertama, pribadinya. Kita harus kenal pribadinya Yesus itu bagaimana, dia seperti apa, pribadinya harus kita kenal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aktivitasnya, pekerjaannya. Kita kenal dulu aktivitas atau pekerjaannya. Dan yang ketiga, salibnya. Tiga ini tidak bisa kita lalaikan salah satu, abaikan salah satu. Tiga-tiga itu harus kita kenal. Pribadinya kita harus kenal. Kemudian aktivitas atau pekerjaannya harus kita kenal. Dan yang ketiga, salibnya kita harus kenal. Mari kita periksa, kita pelajari satu persatu. Nah, mulai dari pribadi Yesus. Nah, di sini Petrus mengenal pribadi Yesus sebagai Mesias. Pribadi Yesus itu adalah sebagai Mesias, anak Allah. Dia adalah Mesias, dia anak Allah. Ini sama dengan mempelai pria surga. Nah, yang menikah itu anak, bukan bapak. Jadi pribadi Yesus sebagai Mesias, anak Allah ini sama dengan mempelai pria surga. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga? Nah, bagaimana atau dari mana atau bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga? Baca ayat 17 teman. Ini jawabannya. Ayat yang ke-17. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga? Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, nah ini dari mana kita bisa mengenal, kita tahu dia itu adalah Mesias? Jawabannya dari ilham Bapa. Bukan berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dari ilham Bapa, sama dengan dari pembukaan rahasia firman.
Ayat menerangkan ayat di dalam Alkitab. Nah itu, dari situ kita bisa mengenal Yesus sebagai Mesias. Dari pembukaan rahasia firman. Kalau kita mengaku dalam gereja ada pembukaan rahasia firman, nah pasti tidak akan alergi, tidak akan heran kalau dikatakan Yesus itu mempelai pria. Banyak orang mengaku ada pembukaan. Begitu dikatakan Yesus mempelai pria surga, ketawa, ditertawakan, mempelai. Pikirnya mau menikah secara jasmani. Sampai dulu kami di Jentena ya sampai sekarang dikatakan kabar porno. Dibilang katanya anak-anak diajar menikah. Nah itu telinganya, hatinya itu yang najis. Karena belum tahu apa-apa sudah langsung menjas, menghakimi. Nah, mari kalau ada pembukaan firman pasti kita kenal Yesus sebagai mempelai pria surga. Di situ tandanya bahwa dalam ibadah kita ada pembukaan rahasia firman. Kita kenal dia mempelai pria surga. Efesus 1 ayat 17. Mari baca lagi. Efesus 1 ayat 17. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu itu pembukaan firman. Untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal dia dengan benar. Banyak kali gereja yang mengenal Yesus sebagai juru selamat. Dia juru selamat, baik, memang dia juru selamat, penyelamat manusia dari dosa. Atau mengenal Yesus sebagai tabib. Kalau hanya mengenal Yesus sebagai tabib, butuh Yesus ketika sakit. Waktu sudah sembuh tidak butuh lagi. Mengenal Yesus sebagai pemberi berkat, baik. Dia memang memberi berkat dia segala-galanya. Tapi yang banyak kali yang tidak dikenal, Yesus itu mempelai pria surga. Kalau dibilang dia mempelai pria surga, melongo mempelai pria surga. Bahkan pendeta pun banyak tidak kenal dia mempelai pria surga. Nah ini Petrus mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita juga mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga dari ilham Bapa lewat pembukaan rahasia, sama dengan lewat firman pengajaran yang benar. Ini pribadi Yesus. Kemudian yang kedua, aktivitas Yesus. Mari sekarang kita lihat apa aktivitasnya. Ini buktikan bahwa kita ini adalah batu kecil, batu karang kecil, mau dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita kenal dulu, kita mau melayani siapa ini? Siapa majikan kita? Oh Yesus, mempelai pria surga. Upahnya bukan upah jasmani, tapi upahnya kita akan dibawa jadi mempelai wanitanya Yesus. Nah, sekarang kenal aktivitasnya. Apa aktivitas Yesus? Apa pekerjaan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah? Kita membaca Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16. Bacalah lengkap sampai 26. 16 sampai 26. Yohanes 4, 16 sampai 26. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatakanlah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Dia datang, Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata denganmu.
di sini kita lihat aktivitas Mesias. Ada dua. Yang pertama, aktivitas Mesias itu mulai dari ayat yang 16 sampai ayat yang ke-18. Ini membenahi nikah. Ini aktivitas Mesias, membenahi nikah yang salah dibongkar, nikah yang tidak beres dibongkar untuk dibenahi, dibuka semua ini yang salah. Ya, mulai dari perbulan nikah, masa pacaran, masa tunangan, perjalanan nikah yang tidak beres dibuka semua, dibongkar semua, dibongkar untuk dibenahi. Yesus bilang sama perempuan itu, panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Tepat katamu, engkau tidak punya suami, sebab sudah 5 kali kawin cerai. Yang sekarang ini bukan suami secara sah. Dibongkar nikahnya yang salah, dibongkar untuk dibenahi. Kemudian di ayat yang kedua, aktivitas yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-24, membenahi ibadah pelayanan. Ini aktivitas Mesias. Ya. Yang salah, pelayanan yang salah, tahbisan yang salah, dibenahi semua. Dibenahi. Nah, dulu pikiran sudah betul. Oh, boleh begini, boleh begitu. Buktinya banyak jiwa dimenangkan, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Nah, belum tentu. Jangan ukuran keberhasilan dalam pelayanan itu jangan diukur dengan banyaknya jiwa. Kenapa saya katakan demikian? Musa dan Harun berhasil mengumpulkan jemaah Israel, berhasil mengeluarkan air dari gunung batu. Tetapi Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusanku. Tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Jadi ukuran keberhasilan pelayanan itu adalah taat dengar-dengaran pada firman. Biar dikumpulkan banyak orang, mengadakan mujizat. Kalau tidak taat, Tuhan bilang kenyahlah pembuat kejahatan. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Kenyahlah kamu pembuat kejahatan. Oh, kami sudah berbuat demi namamu, mengadakan mujizat, demi namamu mengusir setan, demi namamu. Tuhan bilang, kenyahlah kamu pembuat kejahatan karena tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, mari, jadi jangan kita jadikan tolok ukur banyak jiwa, mujizat jasmani, bukan. Yang utama itu ketaatan. Nah, jadi di sini aktivitas Yesus dalam sebagai Mesias adalah membenahi nikah dan membenahi ibadah pelayanan. Nah, supaya kehidupan kita bisa masuk nikah yang rohani, nikah yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini. Kemudian kita juga harus mengenal salib Yesus. Nah, pribadinya sudah kita kenal, dia Mesias. Kemudian kita kenal aktivitasnya sebagai Mesias, membenahi nikah, membenahi ibadah. Ayo, apa yang salah dalam nikah kita, dalam ibadah kita sudah dikoreksi, dibenahi. Ya, jangan lupa kenal juga salib Yesus. Harus mau ikut Yesus, harus sengsara, rela sengsara daging tanpa dosa. Ini salib Yesus itu sama dengan kasihnya Yesus sebagai mempelai pria surga. Salib, kasih Yesus sebagai mempelai pria surga, kasih Yesus sebagai kepala kepada tubuh. Itu salib. Dia mempelai pria, dia kepala, kasih kepala kepada tubuh. Nah, Efesus pasal 5, Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya, menyerahkan dirinya, nyawanya baginya. Terus untuk menguduskannya sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. terima kasih. Nah,
Petrus dia sudah mengenal Yesus secara tepat. Namun sayang, poin pertama dan poin yang kedua dia bisa kenal dengan tepat, sama dia kenal, dia tahu Yesus Mesias, dia tahu aktivitas Yesus. Tapi sayang poin yang ketiga sempat Petrus tolak. Dia tidak mau menerima salib. Sempat Petrus ya pengenalannya kepada Yesus menjadi kabur. Tadinya dengan lantang, engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Sampai Yesus bilang, engkau batu karang yang teguh. Di atas batu karang ini jemaatku akan dibangun. Dia kenal Yesus. Jemaatku akan, coba kembali Matius 16 tadi. Jemaatku akan dibangun. Tadi apa dikatakan yang tidak dikuasai maut. Matius 16 kembali baca ayat berapa itu? 18. Matius 16 ayat 18 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus mengenal Yesus sebagai mempelai budak. Yesus pun mengenal Petrus sebagai mempelai wanitanya. Nah, bayangkan sudah pengenalan puncak ini. Jemaat yang tidak dikuasai alam maut itulah mempelai wanita Tuhan. Bukan berarti tidak mati secara tubuh. Mungkin diizinkan meninggal secara tubuh, tapi maut tidak menguasainya. Dia dibangkitkan untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai, masuk kerajaan surga yang kekal. Nah ini jadi Yesus mengenal Petrus juga sebagai mempelai wanita. Petrus mengenal Yesus sebagai mempelai wanita. Aktivitas Yesus Petrus sudah rasakan. Dia sudah rasakan bagaimana kehidupannya dibenahi. Pernah mertuanya Petrus sakit, lalu Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus. Nah, berarti hubungannya dia dengan mertua, hubungan Yesusnya baik. Semua sudah terbenahi. Tapi sayang sempat pengenalannya kabur. Baru dipuji oleh Yesus ayat di bawahnya pengenalan Petrus kabur karena takut salib. Nah, coba dibaca ayat 21 sampai 23. Nah, ini hati ya. Kalau sudah jadi batu kecil dipakai Tuhan lalu menolak salib, berubah. Batu kecil berubah menjadi batu sandungan. Nah, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi begitu kita menolak salib, berubah. Jadi, begitu cepat peralihan di satu pasal, nggak dicatat di pasal yang lain, di satu pasal Matius 16. Petrus dari batu karang berubah menjadi batu sandungan. Ini karena menolak salib. Apa praktek menolak salib di sini? Praktek menolak salib yang pertama, pikirannya pikiran daging. Itu sudah menolak salib. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, pikiran daging. Sudah mulai, kalau begini nanti susah. Harusnya begini supaya aman. Nah, sudah pikiran daging. Kalau praktek firman saat ini rasanya situasinya tidak memungkinkan. Jangan dulu. Nanti kita ikuti dulu maunya manusia. Apa maunya orang? Ikut arus dulu. Nah, itu pikiran daging. Bukan pikirannya Yesus. Hanya untuk kesenangan daging. Yang pokok aman. Itu pikiran yang penting saya aman. Kendati mau melawan firman, yang penting saya aman. Nah, itu pikiran daging. Banyak kali juga, bukan cuma banyak juga hamba Tuhan seperti kami, hamba dan pelayan Tuhan seperti cari aman daripada nanti ini karena baik
dalam nikah mulai muncul pikiran daging. Kalau saya tidak ikuti mau istri saya, nanti ribut. Tapi kalau saya ikuti kemauannya dia, berarti dia sebagai istri sudah jadi kepala, memerintah saya. Tapi daripada ribut, daripada kacau, ya ikuti saja. Apa maunya dia? Ikuti saja. Sadar tidak sadar, istri sudah jadi kepala. Sudah melawan firman, sudah tidak sesuai firman. Pikiran dagingnya yang jalan. Ini prakteknya. Kemudian praktek yang kedua, menarik Yesus ke samping. Yesus ditarik ke samping. Artinya yang tidak mau tergembala. Kalau tergembala, Yesus di depan, gembala, dia gembala agung, dia di depan, domba di belakang. Nah ini Petrus, dia tarik Yesus ke samping. Artinya tidak mau tergembala. Arti yang pertama ya, menarik Yesus ke samping. Dua arti. Tidak tergembala, satu, atau A, tidak tergembala. B, merasa lebih hebat dari Tuhan. Merasa lebih hebat dari firman. Nah itu. Merasa lebih hebat dari Tuhan, dari firman. Bahkan dia sampai tegur Yesus, Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Hal kiranya Allah menjauhkan hal itu. Bukan main. Dia tegur Yesus. Berarti dia merasa lebih hebat dari Yesus. Dia merasa lebih hebat dari Tuhan. Rencana Tuhan itu salah berarti bagi Petrus. Merasa lebih hebat. Sekarang merasa lebih hebat dari firman. Sehingga bukti bahwa merasa lebih hebat dari firman, sehingga berani menambah dan mengurangi firman. Apa yang sudah diterima dari pendahulu dianggap salah itu, tambah harus begini. Dikurangi yang ini sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu. Kalau dulu memang boleh, sekarang tidak cocok lagi. Dirubah, tambah, kurang. Itulah menolak salib, tidak mengenal salib. Bayangkan berubah dari batu karang langsung berubah menjadi batu sandungan. Jadi begitu kita menolak salib, pasti menjadi batu sandungan dan pasti tersandung menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan dirinya sendiri juga tersandung sampai akhirnya menyangkal Yesus seperti Petrus. Nanti akan dipelajari juga di Markus 14 itu. Petrus menyangkal Yesus. Ini sudah jadi batu sandungan. Suatu saat pasti menyangkal Yesus, pasti menyangkal pengajaran yang benar. Dia sangkal itu tidak cocok, itu salah itu. Harusnya begini, harusnya begitu. Pasti akan mengarah ke situ. Tuhan tolong kehidupan kita sekarang. Sebab itu biarlah kita yang sudah melayani dipakai Tuhan menjadi sebuah batu kecil. Ayo, mau masuk sengsara, rela sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Harus, sudah jadi batu kecil harus rela sengsara daging. Karena coba batu kalau sudah disusun, mungkin ada menonjol sedikit, rela dipahat, toki. Kalau mau seperti ini dinding di depan sana, karena mau anyam besi, dibetel lagi. Sudah tersusun baik rapi, masih mau dibetel lagi, diperbaiki lagi, dan lain sebagainya. Itu rela sengsara, harus rela sengsara daging, mau tidak mau harus. Tidak bisa kita bilang, jangan Tuhan, saya tidak mau, saya tidak mampu. Harus, sudah jadi batu kecil dipakai Tuhan, harus menerima sengsara daging tanpa dosa karena Yesus, karena ibadah, karena pengajaran, harus menerima percikan darah. Petrus mendapat kesempatan terakhir untuk menerima salib, supaya pengenalannya tepat, pengenalannya tidak kabur. Jangan cuma setengah-setengah mengenal Yesus. Harus kenal sepenuhnya, kenal seutuhnya, kenal pribadinya, kenal aktivitasnya, kenal juga salibnya. Petrus dapat kesempatan. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ini kesempatan Tuhan berikan kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau berkaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat
Terus Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dia harus mati untuk memuliakan Allah. dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Masih diberikan kesempatan. Menurut sejarah gereja, memang Petrus dia harus mati disalib terbalik karena pertahankan iman kepada Yesus. Dia mati disalib terbalik. Tadinya dia merasa hebat, lebih hebat dari Tuhan, merasa sama, lebih hebat dari Tuhan. Nah, sekarang dia disalib terbalik. Beda dengan Yesus kan. Sudah tidak lagi merasa lebih hebat dari Tuhan. Nah, ini masih dapat kesempatan terakhir Petrus untuk bisa memikul salib. Nah, bagaimana Petrus bisa dapat kesempatan untuk memikul salib? Kok bisa? Tadi di ayat di atas, ayat 15 sampai 17, ada 3 kali pertanyaan Yesus tentang kasih dan tentang penggembalaan. Nah, untuk kita bisa mengalami salib, untuk kita bisa menerima salib, sengsara daging tanpa dosa, maka daging kita ini harus dikekang, harus dikandangkan, harus tergembala. Daging kita ini harus dikekang, harus dikandangkan, sama dengan harus tergembala. Selama kita tidak tergembala, sulit untuk menerima salib. Dagingnya liar, dagingnya mau enak, bawa masuk dalam kandang. 3 macam ibadah. Kalau dalam kitab Pengkhotbah, ikat dengan tila tali. Mau bilang tali 3 lembar, nah ingatnya i dengan a jadi tila. Nah, ikat dengan tali 3 lembar, ikat itu. Sakit memang bagi daging, 3 macam ibadah. Saya pernah tanya sama para pengerja, mana capek ikut om melayani tuh dari ada lembaran itu. Enak, capek ikut om melayani. Mana lebih capek? Capek melayani di pastori atau ikut om ibadah? Untung jawabannya diplomatis. Sama-sama capek om. Kalau bilang lebih capek kerja di pastor ya nggak usah ikut-ikut lagi, tinggal saya di pastor ya. Kalau bilang lebih capek ikut ikut melayani sudah nggak usah ikut-ikut. Kalau lebih capek tinggal kerja di pastor ya sudah nggak usah kerja di pastor ya. Untung jawabannya diplomatis. Dites juga kadang-kadang saya coba tes uji, tanya-tanya pertanyaannya. Jadi siap-siap ya, ada kuis di mobil. Tapi tanya langsung. Itu mari biar kehidupan kita mau menerima salib, mau hidup kita dikandangkan, tergembala lewat percikan darah ini, lewat sengsara daging. Terima kasih. Langsung didapat. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 12 saya baca. Ya, terima kasih. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tetap mudah dan tali diikat dengan tali 3 lembar. Kalau cuma 1 dan ini masih mau merontak, mau bebas. Oh, kalau sudah 3 tali, mau bagaimana lagi mau bergerak? Tinggal mau dirobek, percikan darah. Nah, ini begitulah rumus dari Tuhan. Jadi mau masuk surga itu bukan mau segampang-gampang yang dibilang orang begitu gampang enak. Tidak. Ada sengsara tapi membawa kita kepada kemuliaan kekal. Kalau dulu sinetron zaman dulu sengsara membawa nikmat. Yang sengsara sekarang kemuliaan nanti kita dapatkan. Sengsara ini menghasilkan keubah hidup. Daging tadi dikandangkan, daging diikat, kemudian harus mengalami percikan darah, sengsara daging untuk menghasilkan keubahan hidup. Bagian-bagian terakhir kita mau datang menyembah Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 akan menghasilkan keubahan hidup. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. sebab itu kami tidak kawan hati, tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot,
namun manusia baginya kami dibaharui dari Sehari ada pembaruan Tuhan hidup terus. sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Ya. jangan bagi kami kemuliaan Oh, Tuhan ini tidak sebanding dengan penderitaan kita hadapi. Terus, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada Ya, kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. coba pasal 5 ayat 6. Pasal 5 ayat 6 dan ayat 4. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Tabah, ya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Ya, Tuhan. 8. Tetapi hati kami tabah dan Ya. kami suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi lewat percikan darah sengsara daging kita diubahkan untuk memiliki tabiatnya Tuhan, tabiatnya Yesus, yaitu tabah, tabiat mulia ini. Tabah sama dengan kuat dan teguh hati. Itu tabah, kuat dan teguh hati dalam menghadapi sengsara. Yesus tabah. Dalam 1 Petrus 2 tadi ayat selanjutnya, bagaimana Yesus menghadapi semuanya, dia diam, tidak mencaci maki, dia dihina, dia tidak balas, diam, dia tabah, menerima semua tabah sampai harus mati di kayu salib. Nah, ini tabiat Yesus, tabah sama dengan kuat teguh hati dalam menghadapi sengsara. Kalau kita masih bersuara, belum tabah. Kalau sudah tidak bersuara lagi, nah ini sudah tabiatnya Yesus. Nah, ini mari biar kita tetap tabah, kuat dan teguh hati sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, supaya mampu banyak menyembah. Itu rumusnya. Untuk menghadapi percikan darah harus ada dupa. Seperti imam besar masuk ke ruangan maha suci, dia bawa percikan darah yang untuk dipercik, juga dia membawa dupa. Jadi supaya kuat mampu menghadapi percikan darah, supaya tetap tabah, kuat teguh hati, ya menyembah, banyak menyembah dalam keadaan bersengsara, menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Nah, dan nanti kita akan rasakan ada betul-betul kita akan rasakan bahwa kita sudah tidak memikirkan lagi apa yang dipikirkan oleh daging. Kita sudah tidak merasakan lagi apa yang dirasakan oleh daging. Sampai pada tahap seperti itu. Level seperti itu, sampai kita tidak merasakan lagi apa yang dirasakan oleh daging. Seharusnya daging ini menangis, daging ini kecewa, daging ini putus asa, tapi kita sudah tidak rasa lagi itu. Sudah bisa menikmati. Nah, itu yang dimaksud dengan tabah, kuat dan teguh hati. Kadang saya juga, daging saya masih bersuara, daging saya masih belum bisa terima. Nah, belajar. Makanya saat sengsara menyembah. Saat itu kita akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan, dari surga. Tidak merasakan lagi apa yang dirasakan daging. Semua bisa kita jalani, semua bisa kita hadapi, nah, bisa kita nikmati. Puji bagi nama Tuhan. Hasilnya, nah, tadi Petrus batu karang, batu kecil, menjadi batu permata. Dari sebuah batu kecil menjadi sebuah batu permata di Yerusalem baru. Ayo ayat terakhir, mari kita baca. Wahyu 21 ayat 14 dan 19. Wahyu 21 ayat 14 dan ayat yang ke-19. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul Ya. yang kedua itu. Berarti satu batu satu nama. Nah, Petrus, namanya Petrus ada di situ. Dari sebuah batu karang kecil sekarang menjadi sebuah batu permata. Ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Batu permata. Terus. Dasar yang pertama batu jastis, dasar yang kedua Ya, batu terima nikel. kasih sampai situ. Menjadi batu permata di Yerusalem yang baru. Puji bagi nama Tuhan. Artinya bagi kita boleh masuk kota Yerusalem baru sebagai mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Ayo, sekarang batu kecil. Sudah batu kecil ya, jadi jangan heran kalau namanya batu kecil. Ya, mungkin orang pandang enteng, orang hina. Tapi coba membangun rumah ini, tidak butuh itu batu kecil. Tidak usah. Tidak jadi. Biar orang anggap remeh, orang
hina, tetapi kita dipakai Tuhan untuk dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita harus melalui proses. Dagingnya kita harus diikat dengan tali 3 lembar. Kemudian harus rela sengsara daging tanpa dosa untuk menghasilkan perubahan hidup, menghasilkan tabiatnya Yesus. Tabah, kuat, teguh hati. Dalam penderitaan apapun tinggal menyembah, tidak merasakan lagi apa yang dirasakan oleh daging. Sudah damai sejahtera. Kita diubahkan menjadi batu permata, layak masuk kota Yerusalem baru, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Ini yang kita rindukan saat Yesus datang. Jangan ada satu pun antara kita tertinggal. Ayo kita batu kecil, jangan putus asa, jangan pesimis. Memang kita batu kecil, tapi kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, mau dijadikan mempelai wanita. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan O Yerusalem baru, O Yerusalem mulia, sana hatiku rindu, O Yerusalem. O Yerusalem baru, O Yerusalem mulia,
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyembah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memujimu, kami agungkan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau, ajaib Tuhan, haleluya. Yesus, kami memuji Nama. Oh Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau baik. Haleluya, 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 terima kasih Kami mengangkat merobek dan kami mematikan daging ini, tidak lagi ikuti. Hanya Engkau saja yang benar. Kami siap sedangkan lewat pelayanan kami dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Belajar untuk menerima masuk dalam pengalaman sana. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Salib kasar itu yang melukai. Haleluya. 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 Salib kasar itu yang melukai. Salib kasar itu yang membuat. Salib kasar itu yang mengubahkan. Bersama kita akan bernyanyi. Hidup yang telah gagal menderita.
Kami sebagai diubahkan. Amin. Kami itu bisa tabah dengan tubuh hati menghadapi pengalaman salib. Tidak mungkin kamu bagian takdir hidup kamu. Kau memuji Tuhan. Maka kita mengangkat kedua kaki berserah kepada Tuhan. Bahkan mampukan kami dalam menghadapi pengalaman salib ini untuk kami dibaharui sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih turunkan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat roh dan kasih Tuhan. Dan kami untuk lebih sungguh-sungguh melayani mengasihi Engkau. Sekalipun kami harus menghadapi pengalaman salib dan kami mengenal Engkau secara tepat, mengenal Engkau pribadi dan mengenal aktivitas pekerjaanku dan juga mengenal salib. Bukan untuk menghancurkan kami, tetapi untuk membawa kami kepada kesempurnaan kemuliaan kekal bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan kami beribadah tempat lepas kendali, diserahkan dalam kasih. Buat nikah berikan kemenangan. Tuhan tolong satukan nikah kami dalam satu firman pengacara yang benar. Pergumulan dalam ibadah pelayanan Tuhan tidak mudah terhalang oleh apapun. Mampukan kami tetap setia berkobar beribadah pada terkembara dengan sungguh-sungguh. Juga umat-umat yang sakit ampuni, menjamah dan sembuhkan. Bapak uji kemuliaan kesehatan, tolong segala mudah dan kemuliaan kesehatan, tolong semua. Tolong serahkan dalam tangan kasih mereka. Tolong memalahkan Tuhan, tolong ampuni jamah dan sembuhkan, berikan ketenangan dan sejahtera di hati. Hingga juga pada Gusti Tuhan, tolong ampuni jamah. Nenek Panus Tuhan, tolong ampuni jamah, sembuhkan nenek. Tuhan Mama Nigun, tolong juga Mama Jen, tolong ampuni Bapak Daniel, tolong ampuni menjawab dan sembuhkan Bapak Ibu di Kimiper, tolong ampuni menjawab dan sembuhkan bahasa di rumah maksud dan semuanya kami serahkan dalam tangan kasih. Oh jawab terus berjalan, keluarga kami yang sakit kami serahkan ke dalam tangan kasih. Kuasa-kuasa yang bersihkan sakit penyakit yang mengganggu, kami tolak kami semajukan pekerjaan yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan tempat ini ditentena di orang keluarga. Bukan rahasia firman-Mu sebagai membuka jalan segala sesuatu. Tambahkan jiwa yang sudah undur tarik dengan tali kasih setia. Untuk semua tolong Engkau yang bagi tidak menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kelengkapan alat-alat menunjang ibadah semua Tuhan diserahkan dalam kasih Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Juga berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat menghadapi keadaan penyakit zaman krisis berbagai bidang. Tolong tetap memberkati, tetap buka ketika langit, curahkan berkat-Mu. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang di luar. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kamu dan remaja berkati, berikan masa depan yang baik, perjalanan terbaik, satu firman pengajaran yang benar.
Terima kasih seluruh pekerja Tuhan tolong pakai melayani mengasihi Tuhan. Tuhan pakai semua semakin pertajam panggilan pilihan, perjelas panggilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami melakukan bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah yang berkati. Berikan dan sertakan kami untuk dalam menjalankan tugas tanggung jawab beri, menjamin keamanan kebebasan umat-umat untuk beribadah. Aparat keamanan TNI Polri semua berkati, para medis semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, ampuni kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Perkataan Allah sungguh heran. C. Perkataan Allah sungguh heran. Agar hidupnya dan susah kita terima saja, jangan kecewa. Kami datang kepada mengucap syukur, terima kasih kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam hati kami, dimampukan untuk melakukan praktikan hidup. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sesuai jadi firman, kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami satu datang kembali, jangan ada satupun dari antara kami tertinggal binasa. Berdua nanti kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang penuh. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, juga bagi kami yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan depan ini semakin berkati. Tuhan mampukan hamba-Mu melayani dalam kami sebenar dalam kesucian. Biarlah rahasia firman semakin ditingkatkan. Hamba-Mu juga pendeta Wijaya Hendra dalam pelayanan percaya dan berkati, membukakan hasil firman-Mu supaya membuka jalan segala sesuatu baik dalam ibadah-ibadah persekutuan kamu akan digelar. Tuhan tolong membukakan hasil firman-Mu juga untuk pembukaan pembina kami serahkan dalam kasih Engkau yang menentukan semuanya. Engkau menentukan lewat pembukaan hasil. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga serta hidup, kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang datang dengan setia tekun beribadah melayani sambil menanti kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Kekasih Tuhan, ulanglah terimalah berkat anugerah dan sejahtera, cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.